Halo teman-teman, kembali lagi di perjalanan saya. Setelah di hari sebelumnya kita sudah melakukan perjalanan dari Wonosobo ke Purbalingga naik bus Cibung Jaya. Di hari ini, hari ke-7, saya akan melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Kota Pemalang, kota di wilayah Pantura atau pantai utara Pulau Jawa. Dan nanti kita juga akan melewati jalur yang belum pernah saya lewati sebelumnya, yaitu jalur Perbukitan Belik. Kasih Pak. Enggak Pak, Pemalang. Enggak. Pemalang Pak. Iya. Oke teman-teman, nih jam 10:09 sampai juga di terminal Purbalingga. Ini hari Rabu tanggal 22 April. Kita lanjut perjalanan lagi. Tuh, jalur 3 Pemalang. Nice. Nah nih, ada Handoyo baru nyampe apa? Oh, mau berangkat itu kayaknya. Purwokerto Malang kali ya, angkatan pagi. Nah, ini halte BRT di sini. Ya, Malang, Pak. Nih, ini halte BRT di sini. Kalau mau naik BRT ke Purwokerto bisa dari sini. Nah, ini bisa udah ngetem di sini, teman-teman. Yo. Oh, ini. Foto dulu. Ya, foto dulu Pak. Oke. Pemalang Pride. Masih sepi sih bisa. Depan masih kosong. Sepi. Ini kaca geser. Terus ini depannya. Ini kacanya agak gelap di depan, kaca filmnya mungkin karena daerah panas kali yang dilewati ya. Kita kan bakal nanjak bukit. Ini susah pakai canter.
Di depan pintu keluar terminal terlihat masjid yang lumayan besar, dan ini adalah masjid yang berada di belakang pasar Segamas. Di sini kita langsung ambil kanan, yang itu artinya kita tidak melewati depan terminal Purbalingga. Kalau kiri itu kan balik lagi ke arah terminal Purbalingga. Nah, di sini kita belok kanan karena menghindari pusat kota. Jadi bis ini tuh nggak lewat pusat kota ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau naik bis ini jangan nunggu di pusat kota, baiknya ke terminal aja atau tonton aja video ini, nanti bisa bakal lewat mana aja nih. Jadi biar gak kejauhan ke terminalnya kalau posisi kalian berada di pusat kota. Jalan baru B, lampu merah B. Oh iya. Kayak sinang terminal ya, terminal. Dari Purbalingga menuju Pemalang sekiranya kita akan menempuh waktu 2 jam. Ya tergantung situasi dan kondisi di jalannya kayak gimana sih. Dan nanti kita akan melewati Bobotsari, Karangreja, Belik, Radu Dongkal, dan berakhir di Pemalang. Nah, berakhir di Pemalangnya di mana saya juga nggak tahu. Kita ikutin aja. Semoga lewat pusat kota ya, lewat alun-alun. Selain dilewati oleh bis ini, sebenarnya jalur ini juga dilewati oleh bis-bis tujuan Jakarta seperti Bus Sinar Jaya, dan yang lebih anti mainstream lagi yaitu bis tingkat 168 Trans yang melewati jalur ini. Rutenya dari Purbalingga ke Jakarta via Bobotsari, Belik. Dari sini ke Pemalang ongkosnya 50.000. Jadi untuk tarifnya ini tuh dia tergantung jarak ya. Kalau dari Purwokerto ke Pemalang itu kalau nggak salah 60.000. Terus kalau dari Purwokerto ke Bobotsari 20.000. Kalau dari Purbalingga ke Bobotsari besar kemungkinan 10.000. Terus kalau dari Purbalingga ke Belik ya paling di kisaran 30-40an kali ya. Penumpangnya lumayan rame, rata-rata meteran sih, jarak dekat. Kalau saya perhatikan di Purbalingga ini tuh banyak banget rumah sakit ya. Padahal daerahnya juga nggak terlalu padat, bahkan salah satu daerah yang slow living juga sih kalau menurut saya. Di sini tuh hawanya tenang, damai, adem ayem gitu. Dan pada zaman dulu Purbalingga adalah salah satu daerah pertama yang memiliki rumah sakit modern di Karesidenan Banyumas teman-teman. Namanya Rumah Sakit Zending kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi rumah sakit apa gitu namanya. Dan Purbalingga sendiri terkenal dengan sentra pembuatan knalpot brong. Jadi kalau kalian lihat knalpot brong, nah itu asal usulnya dari sini nih, dari Purbalingga. Makanya kalau kalian lihat di toko online, kebanyakan yang jual knalpot brong itu banyak yang dari daerah Purbalingga atau Banyumas teman-teman. Nah ini buat yang masih sering kebut-kebutan, diingat ya, nenek kita pelaut bukan pembalap. Kaget.
Di sebelah kiri kita terlihat masjid bergaya Tionghoa. Ini adalah Masjid Cheng Ho yang jumlahnya hanya ada 14 di Indonesia dan salah satu diantaranya ada di sini di Purbalingga. Jadi kenapa sih di Indonesia tuh ada masjid bergaya Tionghoa? Nah, karena Tionghoa ini kan gak melulu Buddha sama Konghucu ya, tapi ada yang Muslim juga. Nah, yang Muslim ini yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, termasuk Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang Muslim Tionghoa dan sangat berpengaruh bagi penyebaran Islam di Indonesia, teman-teman. Dan ini kita udah memasuki daerah Gandasuli. Gandasuli tuh kayak nama stasiun tapi di mana gitu ya? Gandasoli, kalau nggak stasiun Gandasoli deh, di Sukabumi kayaknya ya. Saat ini kita sudah berada di kota Bobotsari. Di kanan itu adalah jalan menuju ke pusat kotanya. Di sini kita lurus melewati jalan lingkar atau jalan lingkar terminal. Dan Bobotsari ini juga dijuluki sebagai kota dagang karena ini adalah pusat perekonomian di wilayah Kabupaten Purbalingga bagian utara. Nah, ini kita udah sampai di Terminal Bobotsari. Di sebelah kanan ini terminal lamanya, ada bus Eka tujuan Surabaya yang terparkir. Dan di sebelah kiri ini adalah terminal barunya yang sangat megah, teman-teman. Terminalnya ini tuh lebih bagus dibandingkan dengan terminal ibu kota Kabupaten Purbalingga. Nah, ini ada angkot nomor 1 juga, rutenya ke kota Purbalingga nih. Lengkap banget tuh rute-rutenya ditulis. Oke, gak pakai lama, ini kita melanjutkan perjalanan lagi. Dan ini adalah suasana di Terminal Bobotsari yang baru. Entah kenapa ya, kalau terminal baru tuh rata-rata sepi ya. Mungkin ini karena terminalnya besar kali ya. Jadi semakin besar terminalnya kan semakin banyak ruang kosong. Jadi kelihatannya tuh sepi gitu. Kalau terminal lama kan gak terlalu besar, agak padat. Jadi kelihatannya kayak rame gitu. Ya permainan psikologis aja kali ya. Anjay, sotoy banget gua. Di belakang perbukitan ini ada Gunung Selamet, cuma ini gak kelihatan, entah nggak kelihatan karena mendung, apa emang nggak kelihatan kalau dari sini Gunung Selametnya. Buat teman-teman yang mau melintas jalur ini, saran saya pagi hari ya, dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, biar dapat pemandangan yang indah. Karena kalau lewatnya jam-jam segini, ya gini dah rawan hujan. Nah, di pinggir jalan
Sekitar sini tuh ada bangunan bekas kolonial yang statusnya kini udah menjadi cagar budaya. Namanya gardu VOC. Gardu yang dimaksud di sini bukan gardu listrik, melainkan gardu jaga yang fungsinya untuk memantau kegiatan tanam paksa pada saat itu. Hasil tanam paksanya berupa kopi yang diangkut melalui jalur ini menggunakan pedati ke pelabuhan yang ada di pantai utara. Jadi jalan yang kita laluin ini dahulunya bekas jalur pendistribusian hasil tanam paksa dan baru dibuka dan dibuat jalur umum tuh pada tahun 1930-an, ditandai dengan adanya pembangunan Tugu Lancip yang berada di Bobotsari. Aman, Bagi. Bagi. Ya, saat ini kita sudah berada di pusat kecamatan Karangreja. Kiri ini jalur ke arah Goa Lawa ya. Sayangnya guys, saya shoot jalurnya bisa juga tembus ke base camp pendakian Gunung Selamet. Beberapa waktu lalu kalau nggak salah saya pernah lewat jalur itu juga. Jadi waktu itu saya dari arah Bukit Ciregol terus tembus di Bendina Hills, lanjut ke arah tadi itu lewat Goa Lawa, kemudian lanjut lagi sampai ke arah Guci Tegal. Jalurnya gokil sih dan menantang.
Memasuki daerah Pemalang, tepatnya di Kecamatan Belik, banyak sekali ruko-ruko di pinggir jalan yang menjual nanas, tapi ukurannya kecil, sekepalan tangan orang dewasa. Nah, itu adalah nanas khas Pemalang, atau orang sini nyebutnya nanas madu. Jadi nanas madu di sini tuh bukan cuma komoditas utama aja, tapi udah menjadi ikonnya Pemalang, teman-teman. Jadi sejarah awalnya, dulu ada orang sini yang lagi melakukan wisata religi ke Bogor. Dia beli nanas. Nanasnya dibawa pulang, dimakan, nah sisanya mahkotanya dibuang di pekarangan rumah. Ternyata setelah dibuang dia malah tumbuh. Nah, dari situlah awal mulanya, teman-teman. Ya untung dia nggak bawa oleh-oleh sawit sih ya. Soalnya sawit tertua di Indonesia tuh ada di mana? Di Bogor. Tapi pohonnya udah mati dan digantiin sama tugu monumen. Ya teman-teman, karena penumpangnya udah lumayan sepi ya, jadi kita ngetem dulu nih di Pasar Belik. Nah, Pasar Belik ini terdapat di 4 percabangan. Kalau kiri itu bisa mengarah ke Guci Tegal dan bisa juga ke Bumi Ayu, kanan ke arah Kajen Pekalongan, dan lurus ke arah Pemalang Kota. Dan ini suasana di sekitaran Pasar Rakyat Belik, wah syahdu banget sih. Apalagi nih hujan plus kabut, damai sih, ngeliatnya kayak tentram, damai aja gitu ya. Setelah ngetem selama 10 menit, kita diberangkatkan lagi dari Pasar Belik. Tadi pas ngetem nggak banyak sih yang naik, cuma 1-2 orangan aja. Nah, setelah Belik ini kita akan melewati daerah berikutnya yang ramai itu Randu Dongkal. Nah, setelah Randu Dongkal baru deh Pemalang. Dari sini ke Pemalang masih setengah perjalanan lagi sih, sekitar 40 km.
penumpangnya lumayan banyak yang naik. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki Kecamatan Randu Dongkal, dan di sebelah kiri sana itu yang besar itu adalah Pasar Randu Dongkal. Kemudian di bawah ini ada sungai. Nah, ini adalah Kali Comal yang berhulu di Gunung Selamet. Pukul setengah 1 siang, akhirnya kita mendarat juga di Randu Dongkal. Jadi waktu tempuh dari Purbalingga ke Randu Dongkal yaitu 1,5 jam. Nah, randu sendiri itu adalah pohon kapuk, dan dongkal artinya roboh. Jadi singkat cerita, dahulu di sini ada pohon kapuk yang roboh sehingga dinamakanlah Randu Dongkal. Nah, di sebelah kiri ini adalah terminal Randu Dongkal yang lama, dan di sini ada bus Hermanto. Kalau nggak salah ini tujuannya dari sini ke Moga, Pemalang. Di sebelah kiri kita ini adalah pasar yang tadi kita lihat dari kejauhan. Untuk pasarnya besar ya ini hitungannya, dan bisa dibilang pasar semi modern juga. Untuk hari ini kondisinya agak sepi karena bukan hari pasarannya teman-teman. Di sini tuh ramainya hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Di sini juga banyak angkot-angkot yang rutenya ke daerah-daerah sekitar kayak ke Moga, Warung Pring, Wanarata, dan lain-lain. Yang ke Pemalang Kota kayaknya nggak ada deh angkotnya, soalnya dari sini ke Pemalang Kota juga jaraknya masih lumayan jauh. Nah, di sini ada bus Hermanto jurusan ke Tegal tapi via Pemalang ya, nggak lewat Selawi. Jadi selain Hermanto ini kalau nggak salah ada bus Santoso juga teman-teman. Jadi kalau kalian mau nyambung ke Tegal, nah nanti bisa naik bus Hermanto atau Santoso, bisa dari sini atau bisa nanti dari Pemalang Kota. Halo. Apa? Mana bisa? Di sebelah kanan kita merupakan terminal bus Randu Dongkal yang baru dibangun tahun 2012. Sedangkan tadi yang di dekat pasar itu adalah terminal yang lama. Nah, di dalam sini banyak loket-loket bus malam ke arah Jakarta ya teman-teman. Mas, ikut Oh, iya. ini, Mas. Oh iya iya iya. Oke, iya iya. Iya, Kak. Kami Putra Mangun, Pak. Belum apa? Saya kasih sabar gini. Nih. Nanti itu Tegal.
Terminal. Habis Rondo. Pak, alun-alun sini. Ya, alun. Oke. Alun ini kita nggak usah turun. Oh, nggak usah turun. Iya. Oh, Ya. oke. Nah, kan belok kiri anjing. Alhamdulillah belok kanan. Hujan lagi. Oke. Pak, makasih. Oke teman-teman, setelah 2 jam lebih perjalanan dari Purbalingga sampai juga di alun-alun Pemalang. Nah, bisa lanjut ke Tegal tuh. Budi Santoso Jaya. Oke, ini saya sama si kakek turun di sini. Kita ke Masjid Agungnya ini, Bro. Kita ke Masjid Agung dulu deh. Sambil mikir ini lanjut ke mana lagi enaknya dari Pemalang. Ini pertama kalinya saya turun di Pemalang. Sekarang jam 13.32, ketinggian 28 mdpl. Tadi ongkosnya 50.000, penumpangnya lumayan sih. Silih berganti, jarang yang naik full trip. Yang full trip cuma tadi ada mungkin 4 orang aja dari Purbalingga sampai sini. Oke, saya mau ke Masjid Agung dulu, cuci muka, sama cari makan. Beli makan kali. Apa nih, lotek, enak nih lotek. Makan dulu deh. Ini sih ada lotek, Bu. Oh ya, boleh. Oke teman-teman, nih jam 14.07, habis makan lotek tadi harganya 15.000. Kita lanjut ke Masjid Agung nih dia, Masjid Agung Pemalang. Kayak baru ya bangunannya. Ini alun-alunnya sebelah kiri. Alun-alun, ada halte juga di sini. Oke. Kita ke masjid dulu deh. Ternyata saya nggak suka lotek. Rasanya kalau bagi saya aneh ya lotek tuh. Kayak ada manis-manisnya gitu. Wah, sepatunya di sini banget ya. Sepatunya kehujanan banget tuh. Tapi kayak ada loker. Aduh. Takut hujannya deres. Nah, itu ada loker di sini. Ya. Loker nomor 07. Jadi dari sini saya masih belum tahu mau lanjut kemana teman-teman. Masih mikir antara ke barat atau ke timur. Ini tempat dulu di bawah. Ini tempat dulu di sini. Ini ada toiletnya juga. Jadi kita lihat toiletnya dulu. Toilet pria. Ini toiletnya ada banyak. Ada buat buang air kecil juga. Ini toiletnya ada yang jongkok, ada yang duduk. Nah, itu tempat wudhunya di situ. Itu di sana ada liftnya. Ada liftnya, gokil. Tuh. Oke.
teman-teman, jadi sekian dulu untuk video perjalanan kali ini. Buat kalian yang penasaran saya akan lanjut kemana, tonton video berikutnya aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Oke. Udah liftnya bener. Gede maksudnya. Thank you.